Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke. Kita akan teruskan pengajian kita tentang silaturahim dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Pada pagi hari ini kita masuk ke babul laisal wasil bil mukafi. Ai hadza utawi iki bab laisal wasil ora ana al wasilu nepung sanak raket atau silaturahim iku bil mukafi kelawan membalas, memberikan balasan ya. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan anil A'mash wal Hasan ibn Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah ibn Amr. Haddatsana ceritakan nang kita sapa Muhammad ibn Katsir qala ngendika sapa Muhammad ibn Katsir akhbarana memberi kabar nang kita sapa Sufyan anil A'mash saking A'mash wal Hasan lan saking Hasan bin Amr wa Fitr. Jadi ini ada 3 orang yang menginformasikan hadis ini kepada Sufyan. An Mujahid dari Mujahid an Abdullah bin Amr sayyid Abdullah bin Amr qala ngetika sapa Abdullah bin Amr qala ngetika sapa Sufyan lam yarfa'hu ora marfa'akan ing hadis sapa Amash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang dari Amash itu tidak memarfukan, artinya tidak menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah. Tetapi wa rafa'alan marfa'akan hadis sapa Al-Hasan wa Fitr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngetika sapa jeung Nabi laisal wasil laisa ora napa al wasilu nepung sanara atau silaturahim iku bil mukafi dengan saling membalas. Ada si A datang ke rumahnya si B dan akhirnya si B datang ke rumahnya si A. Si A ketika datang ke rumahnya si B itu membawa mangga, terus akhirnya si B datang ke rumahnya si A dengan membawa oleh-oleh apa misalkan kerupuk dan seterusnya. Tidak seperti itu yang namanya silaturahim. Walakinal wasil tapi nautai silaturahimku alladzi kang idza qata'at nalikane terputus apa rahimuhu rasa kasih sayange si wasil itu wasolaha mongko nuli nepung sapa manha ing rahmat ing rasa kasih sayang itu. Jadi yang namanya silaturahim itu manakala ada di antara hubungan antar orang itu terjadi keterputusan. Apakah keterputusan itu disebabkan karena memang sekian lama tidak berjumpa atau disebabkan karena ada masalah? Dan orang yang pertama kali menyambungkan rasa kasih sayang kembali itulah yang namanya silaturahim. Jadi ini tegas oleh Rasulullah dikatakan yang namanya silaturahim tidak sekedar hanya saling membalas, tidak hanya saling membalas kebaikan. Saling membalas kebaikan sih baik-baik saja kan itu. Tetapi bukan itu definisi yang dikandung dari silaturahim. Hadis berikutnya babu fadli mayyasilu dzarrahimi adzalim. Bab ini menerangkan tentang keutamaan orang yasilu kang nepung sapa man dzarrahimi ing kang duweni kerabat sanak raket adzalim kang zalim. Kepada yang zalim pun kita harus tetap membuat satu ikatan silaturahim. Haddatsana ceritana kita sapa Malik bin Ismail qala kita sapa Malik bin Ismail haddatsana ceritana kita sapa Isa bin Abdurrahman
Antul Hasan Tolha an Abdurrahman sang Abdurrahman bin Ausajah anil Barra sang Barra qala ngdu sapa Barra jaa ataka sapa Arabi orang Badui Arab. Faqala maka nuli matur sapa Arabi ya Nabi Allah wahai nabinya Allah alimni mugi-mugi mulang panjenengan ingsun amalan ing satu perbuatan yudkhiluni kang bakal klebuaken apa amalan ingsun klebuaken teng pundi al jannata ing swarga. Qala maka nuli jawab sapa jeneng Nabi lain kunta aqsarta al khutbata laqad a'radta al mas'alata. Lain kunta lan yen to ana sira iku aqsarta ana tong ringkes sira al khutbata ing khutbah laqad a'radta maka teman-teman dawaaken atau mengaken sira al mas'alata ing pertanyaan niki. Bagaimana caranya agar kita itu bisa masuk ke surga? Ternyata kata Rasulullah, a'tikin nasamata wa fukkal raqabata. A'tikin nasamata wa fukkal raqabata, yaitu dengan melaksanakan apa? Memerdekakan budak. Apa sih bedanya antara a'tikin nasamata sama wa fukkal raqabata itu? Qala maka pada matur sapa Arabi awalaisata wahidan awalaisata ono toh ora ono opo a'tikin nasamata dan wafukir rokobata iku wahidan satu. Apakah itu artinya tidak satu wahai Rasulullah kan itu? Qala maka dijawab sapa jeneng Nabi la enggak. Itkun nasamata yang nama itkun nasamata itu adalah anta'tika yen to merdekaken sira an nasamata ing budak. Sementara kalau wa fakkur raqabati utai fakkur raqabati itu antu'ina yen to saling membantu sira ala raqabati ing atase memerdekakan budak. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau yang itkun nasamata itu dia sendiri yang memerdekakan budak sama yang sementara yang wa fakkur raqabata itu adalah dia saling bekerja sama. Bagaimana agar budak itu bisa dimerdekakan kan itu. Terus apa lagi? Wa manihatul wukuf lan memberikan sapi perahan yang susunya banyak. Wa fai'udir rahimi dan memberikan kepada hak-hak dari silaturahim. Fa illam tutik lan yen to orang ngucap sira yen to ora kungang sira dalika ing mengkono-mengkono memerdekakan budak, memberikan sapi yang susu perahnya sangat banyak dan memberikan hak-hak kepada orang yang silaturahim kepada keluarga itu. Kalau tidak bisa melaksanakan itu, fa'mur mongko perintah sira bil ma'rufi dan dengan perkara ingkang bagus, wanha lan nyegah sira anil mungkari sange perbuatan mungkar. Jadi kalau ternyata tidak bisa melaksanakan tadi memerdekakan budak dan seterusnya tadi, ya kalau nggak bisa itu, kalau ingin masuk surga sarannya gampang apa? Amar ma'ruf nahi anil mungkar. Fa ilam tuti mongko yen ora kuasa sira dalika mengkono-mengkono amar ma'ruf nahi anil munkar wa fukka lisanaka illa min khair wa fukkalan jogo sira lisanaka lisan ira illa min khairin kejaba saking perkara-perkara ingkang bagus. Kalau melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar tidak bisa, ya minimal jagalah lisanmu itu untuk tidak mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah kebaikan. Nah, inilah cara-cara yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika ada orang yang tanya bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga. Itu oleh Rasulullah dikasih itu alternatif. Kalau mau surga gimana caranya? Merdekakan budak. Apalagi beri susu, sapi yang susunya banyak. Artinya ya beri sesuatu yang produktif kan itu. Kan kalau orang merah susu kan bisa mendapatkan penghasilan kan itu. Apalagi hak-hak dari kerabat diberikan kan itu. Nah, kalau yang tiga yang seperti itu, yang berat, memerdekakan budak berat karena harganya mahal ya. Sekarang sih sudah nggak ada perbudakan. Kalau tiga itu berat, ya minimal saudara melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau ini juga sulit, ya minimal jangan ngomong yang jelek-jelek lah itu. Ngomonglah yang baik itu. Bab berikutnya babu man wasala rahimahu fil jahiliyati tsumma aslama.
bab ini nerangaken tentang wong wasala kang nepung sapa man rahimahu ing sanara ketesiman fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah tsumma aslama mongko masuk Islam sapa man. Ini ada satu pertanyaan, kalau orang itu berbuat baik ketika pada masa jahiliyah, katakanlah ada orang non muslim, ketika mereka non muslim itu melaksanakan sekian banyak kebaikan dan akhirnya masuk Islam, apakah amal baiknya ketika selama non muslim itu mendapatkan pahala tidak? Nah, ini jawab hadis ini menjawab itu. Haddatsan ceritakan itu sapa Abu Yaman qala ngendika sapa Abu Yaman akhbarona memberikan kabar ning kita sapa Syuaib bin Syuaib an Zuhri sange Zuhri qala ngendika sapa Az-Zuhri akhbaroni memberi kabar ning ingsun sapa Urwatul bin Zubair Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam sunni Hakim bin Hizam iku akhbaro memberikan kabar sapa Hakim bin Hizam hu ing Urwah annahu satune Hakim iku qala matur sapa Hakim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam araaita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa taqatin wa sadaqatin falli fiha ajrun araaita disebut pendapat panjenengan umuran berapa perkara kuntu kang ana sapa ingsun iku atahannatsu berbuat baik ingsun biha kelawan umur kelawan pira-pira perkara niku fil jahiliyah ing dalam pada masa jahiliyah. Contohnya napa? Min silatin sang silaturahim wa ataqatilan memberikan budak wa sadaqatilan sedekah. Fahal moko ana tali tetep ketu ingsun fiha ing dalam mengkono tahannut umuran niku. Ajran ganjaran apakah saya akan mendapatkan pahala? Qala ngendika sapa Hakim itu kan yang meriwayatkan hadis ini kan itu. Jadi Hakim yang bercerita, qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa jawab Nabi? Aslamta ala ma salafa min khair. Aslamta masuk Islam sira ala ma ing atase ganjarane barang salafa kang wis lakoni sira min khairin saking perbuatan baik. Nah ini enaknya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu untuk konteks amal-amal baik, maka seluruh amal baiknya ketika dia menjadi non-muslim itu dikasih pahala oleh Allah. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah dosa-dosa yang dilakukan sekian lama ketika selama dia menjadi non-muslim itu juga dikasih siksaan nanti? Ternyata tidak. Orang yang baru membaca syahadat, baru masuk Islam itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Ya napa ning ngaten iki? Ecan napa mboten niku? Iya. Tetapi kan tidak gampang kan? Ada orang yang non muslim akhirnya jadi Islam itu tidak gampang, itu berat. Tapi itulah kemurahan Allah kan itu. Allah sangat murah kepada kita. Jadi Allah itu punya rahmat. Rahmatnya itu jumlahnya ada berapa? 100. Ada 100 rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Sehingga apa binatang buas itu tidak akan memakan anaknya. Antar orang bisa saling mengasihi. Itu hanya satu rahmat. Hanya satu rahmatnya Allah sudah bisa menciptakan antar kita bisa saling berbuat baik. Yang 99 nanti diberikan kapan? Besok di akhirat. Jadi ketika melihat hambanya sing dunya petakilan kan itu sakarepe dhewe kan itu sakarepe dhewe. Sepanjang dia tidak musyrik dan dia juga berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah Allah akan maafkan. Makanya sering-sering mawon istighfar itu sering-sering mawon kan itu. Yang terpenting dalam hidup itu apa sih? Yang terpenting dalam hidup jangan sekali-kali membuat dosa hakul adami. Jadi kita salah terhadap sesama itu jangan sampai. Bagaimana kalau ternyata kita berbuat salah itu ya cepat-cepat saja minta maaf. Kalau ada orang berbuat salah dengan kita, ya maafkan saja kan itu. Karena itu perintah Allah, wa'fu wasfahu.
berilakan maaf, wasfaku dan bukalah lembaran baru. Ini gimana ini kok suruh memaafkan dan suruh membuka lembaran baru itu? Karena pada dasarnya sebuah kesalahan itu sulit untuk dihapus. Tak kasih contoh. Kalau sampean punya kertas putih, sampean tulisi kan itu. Atau sampean lukis. Ternyata ketika saudara menulis itu salah kan itu. Akhirnya sampean setip atau sampean stipo. Pertanyaan saya, bekas tulisan itu masih ada atau tidak? Masih kan itu. Loh, kalau sekedar tulisan saja bekasnya masih, apalagi ada orang berbuat salah kepada kita kan itu. Pasti membekas kan itu. Bagaimana cara melupakan? Nggak usah dilupa-lupakan kan itu, biar lupa sendiri kan itu. Kalau orang itu ada berusaha untuk melupakan sesuatu, pada dasarnya dia sedang mengingat-ingat sesuatu itu kan itu. Terus gimana caranya agar terlupakan? Bukalah lembaran baru. Seperti itu. Nggak usah seperti dulu ada mahasiswi, dia guling-guling di lapangan gara-gara apa? Gara-gara ditinggal sama pacarnya kan itu. Seakan-akan dunia ini sudah kiamat kan itu. Dia guling-guling di lapangan. Ngono ada si nyoteng kan itu. Rusak lah itu. Di shooting, di share kan itu. Mahasiswi kan itu. Seakan-akan tidak ada laki-laki lain kecuali yang meninggalkan itu kan itu. Ya gampang sebenarnya kalau mau selesaikan itu. Ya, cepat aja cari suami, nikah kan itu, selesai kan itu. Jadi sesuatu yang menyakitkan hati itu akan terlupakan kan itu ya. Dengan apa? Dengan adanya, makanya wa'fu wasfahu kan itu. Itu. Jadi di sini aslamta ala ma salafa min khair kan itu. Jadi apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang pada masa jahiliyah atau pada menjadi non muslim itu akan mendapatkan pahala. Yang berikutnya babu silatirrahimi al-musyriki wal hadiyati. Bab ini menerangkan tentang silaturahimi al-musyriki kepada orang musyrik. Wal hadiyati, dan memberikan hadiah. Apakah kita juga boleh untuk silaturahim dengan orang yang musyrik, dengan orang yang non Islam kan itu? Boleh enggak sih? Nah, seperti kita kan ngaten kan. Ini kita hidup di pondok kita, di sebelah utara kita itu namanya Pak Bambang, Kristen. Sebelahnya sana lagi di seberang jalan itu juga Kristen kan itu. Boleh nggak kita itu berbuat baik? Ya boleh, boleh. Dan memang itulah jalan Rasulullah kan itu. Jadi setiap ketetanggaan itu punya hak kan itu, punya hak. Setidak-tidaknya adalah hak ketetanggaan yang kita harus berbuat baik kan itu. Kita harus berbuat baik. Ini dicontohkan. Haddatsana Muhammad ibnu Salam. Haddatsana kita sebut Muhammad bin Salam qala ahbarana ngabar-ngabarina kita sebut Abdah an Ubaidillah sang Ubaidillah an Nafi sang Nafi an Ibnu Umar sang Ibnu Umar qala kita sebut Ibnu Umar ra'a Umaru hullatas siyara ra'a ningali sebab Umar jadi Ibnu Umar menceritakan tentang bapaknya di mana bapaknya itu melihat apa hullatan siyara yaitu lendang yang napa niku dihiasi dengan sutra. Faqala maka nuli matur sapa Umar, ya Rasulullah wa utusane Allah, lawish taraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ati walil wufudi idza atauka. Lawish taraita mungkin jenengan kersa tumbas hadhi ing ikilah selendang yang ada kembang ada rajutannya dari emas dari perak itu, dari sutra itu. Falabista mongko make panjenengan ha ing khullah niku yaumal jumuati ing dina Jumat. Walil wufudi lan ketika ada tamu-tamu idza atau kanalikane padha sowan sapa tamu ka ing panjenengan. Jadi ini adalah satu usulan dari Umar bin Khattab agar Rasulullah berkenan membeli selendang yang di sana ada sutranya kan itu. Sutranya indah kan itu. Ini Rasul kalau jenengan pakai ketika untuk Jumatan atau ketika ada tamu-tamu datang maka akan kelihatan mewah kan itu. Umar ya ingin agar Rasulnya itu, junjungannya itu, pimpinannya itu terlihat gagah kan itu. Umar pernah menangis ketika sowan ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah sedang rebahan. Rebahan yang alasnya pakai apa? Alasnya itu pakai pelepah kurma.
Sehingga ketika Rasulullah itu bangun, itu bekas di punggung beliau, bekas pelepah kurma itu terlihat dengan jelas kan itu. Kenapa menangis Umar? Dalam pikiran Umar itu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung. Tidak hanya itu, Rasulullah itu tidak hanya nabi tapi juga seorang kepala negara ketika sudah di Madinah kan itu. Tapi hidupnya teramat sangat sederhana seperti ini. Betul kata yang saniki kayak gitu. Yang saniki ini urip kan enak kan itu. Makanya jenengan pengen banyak bersyukur kan itu. Lihatlah kehidupan Rasulullah. Insya Allah bersyukur. Nanti kalau sama menjadi seorang istri, agar saudara menjadi istri yang bersyukur, caranya gimana? Lihatlah istri-istri Rasulullah. Gimana istri-istri Rasulullah itu? Tidak ada satupun keluarga Rasulullah setelah Rasulullah itu menjadi Rasul. Artinya semenjak zaman Khadijah terus sampai beliau wafat itu, tidak ada satu keluarga yang bisa masak setiap hari. 2 hari masak, sehari tidak. 2 hari masak, sehari tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan Rasulullah itu terbuat dari gandum yang tidak diayai, jadi kasar gitu. Gandum ditumbuk terus tanpa diayai itu, dihilangi kulit-kulitnya, maka rasanya akan kasar. Terus pakaian istri Rasulullah itu berapa? Rata-rata 3 potong pakaian. 1 dipakai, 1 disimpan di lemari, 1-nya dicuci. Nah, pakaiannya jenengan pinten. Oh, itu. Jadi kalau kita ingin bahagia, caranya gitu. Kita lihat istri-istri Rasulullah. Maka kehidupan kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat berlebihan itu, sangat berlebih. Insya Allah kalau orang-orang itu berpikiran seperti ini, dia jadi pejabat, maka dia tidak akan berpikir korupsi. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah teramat sangat lebih dari cukup. Ngaten nggih. Ngaten. Ketika Umar bin Khattab itu usul kepada Rasulullah untuk membeli itu, faqala maka nuling jawab sama Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, innama yalbasu setuhune memake nganggo hadhi ikilah lendang yang terbuat dari sutra itu man wong la khalaqa kang ora duweni bagian iku maujud lau tetap ketwiman. Jadi pakaian yang seperti ini yang terbuat dari sutra itu hanya dipakai oleh orang yang tidak akan nanti memakainya di akhirat. Jadi orang-orang mukmin itu nanti pakaian sutranya laki-laki ini laki-laki, kan perempuan boleh pakai sutra, kan laki-laki nggak boleh kan itu. Nanti makainya kapan? Di akhirat besok kan itu. Ya kalau di muka bumi ini ya biasalah memakai pakaian yang biasa-biasa aja kan. Ini sutra murni kan itu ya, sutra murni harganya mahal. Itu jadi ya seperti itu. Kalau perempuan boleh pakai sutra, boleh memakai emas kan itu. Laki-laki tidak boleh kan itu ya. Laki-laki nggak boleh memakai itu. Nah, kata Rasulullah, laki-laki yang memakai ini adalah orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian, tidak akan pernah memakainya. Akhirnya artinya apa? Tidak masuk surga. Summa uhdiyah maka nuli dan hadiahi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam keduen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minha sang hadiah iku khulalun, anak pira-pira lendang yang dipun tenun dengan sutra itu. Ngoten. Nah, ternyata pada lain kali Rasul itu dihadiahi oleh orang. Dan hadiah itu ternyata di sana ada beberapa selendang atau slayer lah mungkin bahasa orang sekarang ya, slayer itu ya ternyata banyak sutranya di situ kan itu. Akhirnya apa? Fa'adha maqadul memberi hadiah sama Nabi ila Umar maring Umar. Ketika Rasul itu dapat hadiah itu, akhirnya Rasulullah itu menghadiahkan sebagian di antaranya untuk Umar. Faja'a maqadul suwan sama Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqadul matur sama Umar, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ba'atha ilayya hadhihi, ba'atha ngutus panjenengan ilayya batangnya sudah hadiah.
Wa qad sami'tu kalan teman-teman dangu ingsun ka ing panjenengan kulta ing napa ingkang jenengan ngendikaaken via ing dalam masalah hulal ma ing apa kulta kang cepet ngendika panjenengan. Wahai Rasulullah, saya masih teringat apa kata jenengan ketika saya usul ke jenengan untuk membeli lendang, membeli slayer yang di sana ada sutranya kan itu. Dan jenengan mengatakan innama yalbasu hadi ma la khalaqa lahu. Terus bagaimana gerangan jenengan malah memberi sesuatu yang jenengan tidak mau memakai kepadaku kan itu. Terus jenengan itu jenengan sendiri tidak mau memakai, tapi malah jenengan memberikan ini kepada saya. Umar bingung ini. Umar mengalami yang namanya kegalauan kan itu. Ini kegalauan yang sudah apa ya, kegalauan yang luar biasa kan itu. Akhirnya apa? Terus qala jawab sama Nabi, inni lam uhdiha laka lital basaha. Ini sunai iku lam uhdiya iku ora mberi hadiah sapa ingsun ha ing hulal niku ing slayer itu laka kepadamu lital basah supaya memakai siroha ing hulal inna ma'adetuha inna ma'adetu angin atau setune memberi hadiah ingsun ha ing hulal ilaika kepadamu litabi'aha supaya ngedol supaya menjual siroha ing hulal au litaksuha utawa supaya memberikan sesuatu itu untuk dipakai orang lain. Akhirnya apa? Fa'atama kon memberikan hadiah ha ing hulal yang ada apa namanya sutrane iku li akhi maring surang saudara lautul Gede Umar min ummi sang ibune musyrikin kang masih musyrik. Akhirnya apa? Sesuatu yang dihadiahi oleh Rasulullah itu akhirnya diberikan kepada saudaranya yang masih belum Islam, masih musyrik. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita orang Islam boleh memberikan hadiah kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun yang belum Islam, yang masih musyrik. Nah, inilah ajaran yang sangat indah dari Rasulullah kan itu. Rasul tidak membeda-bedakan agama. Terkait dengan apa? Terkait dengan hubungan berbuat baik. Ojo kaya wong Indonesia kan itu. Begitu dia merasa dirinya beriman, langsung mencaci maki itu orang-orang non muslim kan. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah kan itu. Tidak hanya antar Islam non Islam. Orang Indonesia itu baru berbeda pilihan presiden, itu nggak habis-habis kok. Coba kalau sama lihat itu di medsos itu, kalau ada satu video yang menerangkan tentang sesuatu itu yang ada kaitannya dengan pemerintah, wah itu langsung ada respon yang jadi nama panggilan apa? Cebong sama sama satunya apa? Cebong sama kadrun itu nggak habis-habis kan itu, saling mencaci maki, seakan-akan bahwa pilihan presiden itu segala-galanya kan itu. Padahal kan ya biasalah dalam pemilihan kita milih calon kita menang, calon kita kalah ya biasa-biasa aja. Seharusnya begitu selesai pilihan harusnya selesai kan itu, enggak dibawa terus kan itu. Seakan-akan itu sebagai ciri kita nanti masuk surga atau tidak gitu. Bahkan ada teman-teman itu yang sampai membuat satu postingan seperti ini kan itu. Kalau pemerintah itu berbuat zalim dan itu tidak boleh kita ghibah. Berbuat zalim kepada siapa? Kepada negara, kepada agama, kepada ulama, dan tidak boleh kita ghibah. Kenapa Allah itu menjelaskan tentang Fir'aun? Oh, itu. Jadi ini justifikasi mereka untuk ngerasani, untuk mencaci maki pemerintah kan itu. Akhirnya waktu itu saya kutipkan satu hadis kan itu ya. Ada satu hadis berbunyi seperti ini. Satati ala ummati sanawatu khadda'an. Akan datang bagi umatku itu nanti tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddaqu fiyal kadhibu wa yukadzabu fiyas shadiqu. Orang yang
Jujur dikatakan pembohong. Yang pembohong dianggap jujur. Wa yukhawwanu fihal aminu. Orang yang terpercaya, orang yang amanah dikhianati. Wa yu'tamanu fihal khainu. Sementara pengkhianat yang tidak amanah malah dipilih, dipercaya. Dalam keadaan seperti ini kata Rasulullah, wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Nanti yang banyak ngomong adalah ar-ruwaibidah. Siapa ar-ruwaibidah itu? Para sahabat bertanya. Akhirnya dijawab Rasulullah, ar-rajulu tafiu yatakallamu fi amril 'amma. Ada laki-laki bodoh yang banyak ngomong urusan umat. Sekarang ini kan sudah banyak kan orang yang baru belajar Islam, karena kebetulan pinter ngomong, langsung dikasih predikat apa? Ustadz. Oh, hebat kan itu. Iya, sehingga ada ustadz yang membaca Al-Quran saja makharijul hurufnya tidak ngerti, sudah langsung dipanggil ustadz. Oh, itu kalau membuat kajian, katanya kajian akbar itu, datang banyak kan itu. Padahal yang ceramah itu baca Al-Quran saja tidak bisa. Kalau membaca Al-Quran tidak bisa, bagaimana nanti memahami literatur keislaman yang rata-rata tertulis dalam bahasa Arab kan itu. Ya lebih tidak bisa kan itu. Orang yang baru mu'alaf sudah langsung dikasih predikat ustadz, disuruh ceramah ke sana kemari. Ya karena memang dia belum punya ilmu tentang keislaman. Apa yang terjadi? Yang diceramahkan itu adalah keburukan, kesalahan dari agamanya sebelumnya. Sehingga dia mencaci maki agama yang dia peluk sekian lama itu. Dia tunjukkan kesalahan-kesalahannya. Ya akhirnya dibalas oleh mereka kan itu. Maka beberapa minggu yang lalu kan ada satu postingan. Mereka membalas dengan mengatakan Tuhannya orang Islam itu setan kan itu. Karena apa? Ya Tuhan mereka dicaci maki, akhirnya mereka membalas kan itu. Dan itu tidak boleh. Allah dan Rasulnya tidak boleh kita mencaci maki agamanya orang lain kan itu. Jadi sekarang ini keadaan sudah seperti itu kan itu. Itu kalau dalam kajian politik itu yang namanya era post truth. Post truth. Pernah dengar istilah post truth itu? Pasca kebenaran. Cirinya apa post truth itu? Kebenaran esensial itu tidak penting. Kebenaran itu bisa dikondisikan. Kebenaran yang asasi itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita bisa menciptakan kebenaran-kebenaran baru. Itu. Gimana sih kebenaran-kebenaran baru itu? Sesuatu itu semestinya tidak terjadi. Sesuatu itu semestinya tidak ada realitanya. Tetapi dia bikin suatu informasi yang seakan-akan sesuatu yang tidak ada kenyataannya itu seperti ada. Dan nanti setelah diposting seperti itu, nanti buzzernya, salah ngerti istilah buzzer ya. Buzzer itu ya orang yang meniupkan aslinya itu ya, meniupkan informasi itu. Akhirnya dia share oleh kelompoknya, di share sebanyak-banyaknya, sehingga sesuatu yang semestinya tidak ada kenyataannya itu seakan-akan ada. Itu kalau terus menerus, maka sesuatu yang semula tidak ada itu bisa masuk di alam bawah sadarnya, seakan-akan itu ada. Itulah yang namanya yusaddaqu fil kadhibu wa yukadzabu fi shadiqu, seperti itu kan itu. Dan sekarang ini banyak diciptakan seperti itu kan itu. Makanya nanti dalam satu saat saudara perlu untuk mengkaji buku Saring Sebelum Sharing ya. Saring sebelum sharing. Jadi sebelum saudara nge-share itu harus saudara saring lebih dahulu kan itu. Kalau seorang peneliti itu ada yang namanya triangulasi. Itu ya, peneliti. Gimana sih triangulasi itu? Tak kasih contoh. Kalau saudara itu wawancara kepada dosen IAIN. Pak, jenengan niku nek dalu, Bapak kalau malam itu tahajud tidak? Kalau yang ditanya dosen IAIN jawabannya apa? Pasti kebanyakan akan menjawab iya kan itu. Pertanyaan saya, kalau saudara sebagai peneliti, apakah saudara langsung mengiyakan? Langsung sama tulis ini, wah Pak A tahajud, Bu B tahajud, Pak C tahajud gitu. Jadi saudara tanya tahajud semua kan itu. Saudara mikir betapa indahnya dosen-dosen IAIN kan itu. Kalau malam tahajud. Sebagai seorang peneliti, ketika mendapatkan jawaban seperti itu,
saudara sebaiknya jangan langsung percaya kan itu. Sampai harus mencari satu kepastian, apakah betul yang dijawab itu dari beliau-beliau itu betul atau tidak. Caranya gimana? Saudara bisa triangulasi itu, bisa saudara menggunakan nama triangulasi sumber, ada triangulasi teknik. Triangulasi sumber, contoh kalau ada orang wawancara terkait dengan saya diwawancari Pak Ali dengan kalau malam tahajud dan saya jawab iya, maka penelitinya itu perlu bertanya kepada siapa? Perlu bertanya kepada istri saya, kepada anak saya. Sampai kalau si malam itu tidak tidur, bisa ditanyakan itu. Sampai santri Pak Ali tadi itu. Kamar sama sebelah dengan Pak Ali itu ya. Dengar nggak kalau Pak Ali kalau malam bangun kan itu? Itu artinya untuk memastikan, memvalidasi. Itu namanya triangulasi sumber. Bisa juga triangulasi teknik. Tadi saudara tanya dengan wawancara kan itu, saudara bisa observasi. Bener gak sih kembali kalau malam tahajud itu? Soalnya bisa tidur kan, ikut ke sini, sama ngomong ke teman santri kan itu. Kalau malam jangan tidur kan, soalnya kerungoknya itu. Kalau malam saya bangun atau tidak kan itu, seperti itu. Itu kalau dalam penelitian ada yang namanya triangulasi. Dalam kehidupan sehari-hari ya harus ada tabayun, itu harus ada kepastian kan. Nah, oleh karenanya agar kita tidak terjebak tadi yang yusaddaqu fil kadibu wa yukadzabu fil shadiqu, itu Islam sudah memberikan cara semestinya kan itu. Agar kita tidak terbawa-bawa itu kan itu. Makanya tadi ketika ada orang memposting yang menyamakan pemerintahannya dengan Firaun itu, saya tanyakan itu, betulkah pemerintah sekarang itu tidak jujur, pembohong, pengkhianat kan itu. Jangan-jangan predikat-predikat itu diciptakan oleh lawan-lawan politiknya. Nah itu, makanya harus hati-hati. Gitu. Jadi ya saya coba respon lah itu, saya kasih respon itu untuk satu postingan-postingan yang menurut saya menakutkan kan itu, karena kita saling menuduh. Bahkan ada orang yang dituduh kafir kan itu, kafir, musuhnya Allah dan seterusnya kan itu. Padahal kan Rasulullah jelas mengatakan kan itu, mang kafara faqad kafara. Dia barang siapa yang menuduh kafir, dia telah jadi kafir kan. Atau yang paling jelas gini, man da'a rajulan bil kufri aw qala abdullah wa laysa kadzalik illa harra alaihi. Barang siapa yang memanggil sesamanya dengan panggilan wahai kafir, wahai musuhnya Allah, sementara orang yang dipanggil itu tidak kafir dan tidak musuhnya Allah, maka predikat kekafiran itu akan menimpa kepada yang memanggil kan itu. Makanya jangan sekali-kali kita menuduh orang seperti itu kan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa Islam mengajarkan bahwa kita boleh, orang muslim memberikan hadiah kepada non muslim. Itu boleh. Jadi kita melaksanakan silaturahim kepada mereka itu adalah boleh. Oke. Kita teruskan. Babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Babu satu bab ta'allamu podo merwa sira kabeh podo mempelajari sira kabeh min ansabikum ing pira-pira nasab sira kabeh ma ing barang tasilu kang tasilu nang kang podo nepung sira kabeh bi kelawan ma arhamakum ing pira-pira rasa kasih sayang ira kabeh. Jadi kita itu diminta untuk mempelajari nasab. Jadi apa? Jadi nasab kita itu seperti apa sih? Atau saudara-saudara kita itu siapa saja sih kan itu? Kita kalau perlu harus hafal nama-namanya kan itu. Jadi seperti itu. Haddatsana Amr bin Khalid. Haddatsana kita sama Amr bin Khalid. Qala ketika sama Amr bin Khalid, haddatsana At-Tabu Bashir, Atab bin Bashir. An Ishaq bin Rashid, an Ishaq bin Rashid. An Zuhri sang Zuhri. Qala ketika sama Zuhri, haddatsani Muhammad bin Jubair. Jadi kita sama Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Anna Jubair bin Mut'im. Setelah Jubair bin Mut'im itu akhbara, memberikan kabar sahabat Jubair bin Mut'im hu ing Muhammad bin Jubair annahu setune Jubair bin Mut'im iku sami'a midang ketahu sahabat Jubair Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu haling ketika sahabat Umar alal mimbari ing atase mimbar ta'allamu padha belajar sira kabeh min ansabikum sing pira-pira nasab sira kabeh summa silu mongko becik nepung sira kabeh arhamakum ing pira-pira rasa kasih sayang ira kabeh atau silaturahim. Wallahi demi Allah, innahu satune silaturahim iku liyakunu supaya ana bainar rajuli ing antarane seorang laki-laki antara seseorang wa baina akhihi lan antarane saudaranya rajul
apa asyai'u wiji. Walau ya'lamu lan yatawarruh alladzi baina kang antarané seorang rajul wa baina lan antarané rajul min dakhilati rahimi saking nepusan raket la'auza'ahu dzalika anintihakihi mongko akan menghindari sapa rajul dzalika ing kono silaturahim anintihaki saking berakhirnya silaturahim. Jadi apa sih inti dari hadis ini itu? Kita diminta untuk mempelajari nasab kita. Nasab kita itu ya siapa bapak kita, kakek kita, nenek kita terus sampai ke atas. Yang menyamping Pak Le kita siapa, Pak D kita siapa menyamping. Yang ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Itu kita diminta untuk mempelajari. Setelah mempelajari apa? Kita diminta untuk melaksanakan silaturahim dengan mereka kan itu. Luar biasa kan ajaran Islam luar biasa. Hadis ini tadi yang menyampaikan siapa tadi? Yang menyampaikan adalah Umar bin Khattab. Kalau begitu hadis ini hadis apa itu? Hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf atau hadis maqtu? Hadis mauquf. Karena apa? Disandarkan kepada sahabat, kepada Umar bin Khattab. Kita tambah satu. Haddatsana Ahmad bin Yaqub, haddatsana yang kita semua Ahmad bin Yaqub, qala disebut Ahmad, akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr. Akhbarana ngabarina kita sebut Ishaq bin Sa'id bin Amr. An-Nas bin Ishaq iku sabi ami daketakon sapa Ishaq abahu ing bapak Ishaq. Yuhaditsu kali ngendika sapa abahu, sapa abu niku. An Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas ana sang sedune Ibnu Abbas iku qala ngendika sapa Ibnu Abbas, "Ikhfadhu padha ngapalno sira kabeh ansabak pira-pira nasab sira kabeh. Tasilu mongko bakal nepung sira kabeh arhamakum ing rasa kasih sayang ira kabeh. Fa innahu mongko setune silaturahim iku la bu'da birrahimi idza qurbat la bu'da ora bakal adoh birrahimi dengan rasa kasih sayang itu idza qurbat nalikane raket apa rasa kasih sayang itu wa in kanat lan yen to ono apa rasa kasih sayang itu ba'idatan iku adoh wala qurba lan ora bakal cedhek biya kelawan rasa kasih sayang itu idza ba'udan nalikane adoh wa in kanat lan senajan to ono apa nasab itu iku qoribatan cedek. Jadi kalau melihat ini maka orang itu bisa seperti saudara, orang itu bisa sedemikian akrab, dekat sekali. Jadi kalau tidak ketemu itu kangen. Padahal semestinya itu adalah nasabnya jauh. Jadi hubungan keluarganya itu jauh kan itu. Walaupun jauh, dia bisa seperti saudara dekatnya kan itu. Tetapi juga bisa sebaliknya. Orang yang semestinya saudara dekat, misalkan saudara kandung kan itu kan, saudara kandung. Ternyata tidak tegur sapa. Itu walaupun saudara kandung seperti saudara jauh kan itu. Makanya kenapa kalau saya itu ngaji, salah satu yang saya kirim Fatihah adalah kakak-kakak saya kan itu. Kakak saya sudah pada wafat, dua kakak saya sudah wafat itu. Agar saya tetap bisa bersilaturahim dengan kakak saya, ya saya silaturahimnya dengan Fatihah kan itu. Doakan dan seterusnya kan. Makanya kita itu kalau ingin berbakti kepada orang tua, caranya gimana? Caranya kita laksanakan wasiat orang tua itu. Yang kedua, kita harus berbuat baik dengan orang-orang yang dulunya orang tua kita itu berbuat baik kepada mereka kan itu. Jadi kita teruskan, bukan malah terputus kan itu. Nah, ngerti cara disebutkan. Jadi ini juga sama tadi kan itu. Jadi orang itu mestinya hubungan kenasabannya itu dekat, tapi bisa jauh gara-gara apa? Tidak pernah silaturahim. Demikian juga sebaliknya, orang yang hubungan kenasabannya itu semestinya jauh, tapi karena silaturahimnya itu sering dilaksanakan, maka bisa menjadi seperti dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiyah wa kullu rahimin lan setune saben-saben sanak raket atau rasa kasih sayang itu atiyatun bakal teko yaumal qiyamati bijing dina kiamat amama sahibiya on ing ngarepe orang yang memiliki rasa kasih sayang itu tasyhadu kana seni apa rahim niku lau tetep kedue wong yang memiliki itu bisilatin kelawan melaksanakan silaturahim ingkana yen to ana sapa man iku wasalaha nepung sapa man ha ing rahim. Jadi kalau kita melaksanakan silaturahim, maka besok di akhirat silaturahim kita itu akan menyaksikan, wahai Rasulullah, dulu ketika saya di muka bumi ini, hambamu yang ada di depanku ini senantiasa menjaga silaturahim.
rahim. Wa alaihi biqati'atin wa alaihi lan iku tetetuwe wong biqati'atin kelawan mutus silaturahim ingkana yen to ana apa wong iku qata'aha mutus apa manha ing rahim ing rasa kasih sayang. Jadi kita silaturahim atau tidak itu besok di akhirat apa yang kita lakukan itu akan menyaksikan, akan memberikan satu kesaksian, akan menginformasikan, akan melaporkan kepada Rasulullah terhadap apa yang kita lakukan. Lah oleh karenanya kita harus untuk berupaya keras, termasuk pada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ngeten. Sementara ngeten pengawasan kita pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup bersama pengajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.